I love you. Okay, I love you too, my darling. I'm so proud of you. Hi everyone, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel kita. Ada Mami Lawson di sini dan ada Kakak Duta. Apa kabar semuanya? Selamat datang di sini. Birmingham lagi panas banget. Tadi kita main di luar, main air-airan. Sekarang kita duduk-duduk cantik di sini. Kakinya nggak boleh kayak gitu dong. Oke teman-teman, kalian udah tahu kan dari judulnya kita mau bahas apa hari ini. Jadi mau ngebahas gimana sih cara mendidik anak di dua culture yang berbeda, begitu ya. Karena Kakak Duta ini adalah anak hasil kawin campur dari ibunya yang Indonesia dan bapaknya Inggris. Jadi dua-duanya sangat-sangat jauh berbeda. Yang pertama adalah bahasa ya. Iya. Yang pertama adalah dari bahasa teman-teman. Jadi gimana sih cara berkomunikasi dengan anak-anak? Dua kan bilingual ya. Jadi anak-anak memang komunikasinya lebih ke bahasa Inggris karena memang bapaknya berbahasa bahasa Inggris dan saya juga di sini bahasa Inggris gitu ya. Bapaknya dan keluarganya juga bahasa Inggris. Tidak ada di lingkungan kita, di keluarga kita itu tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi saya sebagai ibunya yang bahasa pertamanya adalah bahasa ibunya adalah Indonesia. Jadi saya sebisa mungkin sesering mungkin berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, yang bedanya adalah kalau dulu ya masih kecil makan disuapin. Meskipun sekarang Kakak Duta udah usia 7 tahun, tapi kadang-kadang tetap saya suapin. Monica juga. Jadi saya suapin mereka kalau lagi mereka dimanja-manjain gitu. Saya tetap melakukan itu. Apakah itu culture Indonesia atau bukan? Tapi memang kayak dulu saya dibesarin ya sama ibu gitu, sama almarhumah. Jadi walaupun saya udah gede, kadang saya senang disuapin gitu. Terus walaupun saya waktu itu hamil, terus saya punya anak, Kakak Duta besar Indonesia, tetapi tetap disuapin. Tuh dulu waktu Kakak Duta lagi fasi eaternya, lagi fasi-fasinya ya lagi susah banget untuk makan. Kalau untuk Monica saya udah belajar deh Kakak Duta. Tapi waktu Kakak Duta tuh waktu itu saya sedikit stres lah. Terus ibu mertua yang masih ada suka jadi terus-terusan bikin komentar gitu, kenapa anaknya disuapin, gak boleh loh begini-gini, biarin anak duduk di meja makan, kalau anak gak mau makan biarin aja, nanti juga kalau mereka melapar pasti mereka makan gitu. Kalau saya nggak bisa kayak gitu teman-teman, jadi saya nggak bisa diamin anak-anak terus di meja punya makan, kita makan bareng terus anak-anak tuh nggak habis makannya, didiamin aja gitu. Kalau saya tuh nggak bisa kayak gitu, sebisa mungkin anak itu dihabisin makanannya, entah itu diolok lah, di ngemong gitu, nggak jadi masalah. Terus yang selanjutnya itu tidur. Kalau tidur kan diklonin gitu. Dari dulu ya, dari kecil. Terus saya kan pas besar jauh sama orang tua. Jadi setiap sebulan sekali kan pulang ke kampung, ke rumah orang tua. Saya suka tidur bareng gitu, tidur bareng sama orang tua. Jadi saya pun ke anak-anak gitu sampai sekarang. Tapi kadang-kadang saya juga ngikutin culture di sini ya. Anak-anak nggak diklonin, anak-anak tidur sendiri. Tapi ada waktunya, tetap saya waktunya buat ngelonin. Ada juga enggak. Tapi tetap ke mereka ada sisi ketegasan di mana saya mengajarkan mereka independen buat tidur. Jadi saya tuh menerapkan sebelum tidur itu mereka not daddy working. Gitu. Jadi saya menerapkan ke mereka buat bisa tidur sendiri dengan sebelumnya dengan baca-baca buku dulu, berdoa, terus ritual-ritual lah sebelum tidur gitu, main dulu sedikit, terus curhat-curhat sama anak-anak gitu. Terus yang selanjutnya bermain sama temen. Kalau di Indonesia kan, apalagi di kampung, mungkin kalau di kota beda lagi. Kalau di kampung itu kan main tanah-tanahan, main sama tetangga, berkunjung ke sini nggak ada istilahnya takutan kerepotan gitu. Terus datang aja gitu, main aja kapanpun mau. Kalau di sini nggak bisa seperti itu. Jadi anaknya walaupun pengen main sama si A, sama si B, jadi saya harus bikin jadwal gitu, ngejadwalin sama. Kalau bagi saya pribadi sih mau berapa seenaknya mereka,
nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang-orang di sini, kalau misalkan mereka main gitu, oh iya hari Minggu, misalkan hari Minggu jam 1 sampai jam 2, mereka tuh bener-bener 1 jam tuh bener-bener 1 jam. Pas anaknya kita main, mereka pulang. Atau mereka mamahnya di sini, terus udah 1 jam ya mereka pulang. Atau kalau misalkan dia ngedrop anaknya di sini biar main di sini sejam, nanti sejam kemudian mereka jemput gitu. Terus kalau sekolah memang kalau di Indonesia kan untuk SD itu dimulai dari 7 tahun. Nah sementara kalau di sini kita dimulai dari 4 tahun. Jadi harus siap-siap. Terus yang berbeda cara berbicara kepada anak. Seingat saya dulu ya, ke anak-anak itu bahasanya kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang kita ngikutin anak, bahasa anak gitu. Nah kalau di sini itu mau bayi mau apa, intonasi berbicara orang dewasa ke anak-anak itu sama. Kamu, oh kan kalau anak kecil di Indonesia itu ngomong ke yang besar itu nggak boleh pakai nama ya. Apa ada abang, ada aa, ada apa, ada om, ada tante, yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau di sini anak-anak kalau manggil ke orang lain walaupun itu lebih dewasa mau tua sekalipun ya nama gitu. Jadi nggak ada abang, nggak ada ya. Can you see my helmet? Ya. That's my helmet. Jadi itu ya agak sedikit gimana awalnya, walaupun saya juga awalnya kaget ya gitu, tapi ya memang culture-nya seperti itu. Jadi menerapkan ke anak-anaknya ya sopan santunnya lebih ke kalau ngomong sama orang tuh kita harus mendengarkan, terus nggak boleh memotong pembicaraan seperti itu. Terus kan untuk berterima kasih, bilang maaf kalau kita salah, terus share ke yang lain, seperti itu diajarkan dari kecil gitu. Kalau di Inggris itu yang namanya manner itu kayak say please and thank you, itu tuh sesuatu yang harus banget gitu ya, kewajiban. Di Indonesia juga seperti itu kan ya gitu. Nah, kalau untuk mendidik secara disiplinnya, jadi saya menerapkan rutinitas mulai dari bangun sampai tidur tuh mereka sudah tahu aturannya seperti itu, dan saya tidak pernah memberikan kelonggaran kecuali Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu lebih santai, lebih rileks ya. Kalau Senin sampai Jumat itu memang agak-agak strict gitu. Mulai dari bangun pagi, sarapan, mandi, tidak ada gadget, ada PR, ada pekerjaan-pekerjaan. Memang agak-agak mungkin agak lebih repress kalau saya ya gitu. Agak-agak apa ya, ngepres ke mereka gitu, tapi mereka sudah terbiasa dengan ritme-ritme yang memang seperti itu. Tapi kalau untuk weekend mereka sudah relax gitu. Kalau untuk menerapkan culture, apakah ada perdebatan atau misalkan karena suami British gitu ya, culture British, terus sayanya mendidik pola Indonesia, apakah pernah kita debat? Enggak, sama sekali kita nggak pernah debat. Apapun yang terbaik buat anak-anak kita lakuin. Saya combine aja, menurut saya baik dari culture Indonesia, dari waktu saya didik sama orang tua saya terapin, yang kurang-kurangnya saya nggak pakai. Terus yang bagus-bagusnya dari British, yang dari culture British saya pakai juga, tapi kalau enggak saya nggak pakai begitu. Jadi saling di-combine lah gitu. Kalau memang untuk disiplin untuk anak-anak itu memang harus sejak dini ya, karena sejak dini itu sangat gampang sekali untuk mendirect mereka. Kalau saya sih lebih menekankan, saya tidak terlalu memaksakan mereka, kamu harus pintar, kamu harus ini di sekolah, kamu harus juara 1, pokoknya kamu harus gini. Enggak, tapi saya lebih ke mendidik mereka itu supaya mereka lebih bisa menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, disiplin gitu, lebih ke situ sih, lebih ke terus merasa happy gitu, nggak merasa under pressure begitu. Terus saya mengajarkan mereka supaya mereka itu share ke orang lain, sopan ke orang lain begitu. We can after this we can talk, okay? Alright? You can talk here if you want. Just sit next to mommy. Okay? Don't get the table. I will play with you, okay? In a minute. Let mommy finish it. You can sit down here, okay? Smile then. Don't be horrible face, okay? Nah gitu teman-teman ya, jadi pokoknya yang namanya anak hasil kawin campur yang tinggal di luar negeri pasti berbeda ya, berbeda culture, berbeda budaya, berbeda bahasa gitu, berbeda kebiasaan, beda lingkungan juga, beda sistem juga. Apalagi anak-anak yang sudah sekolah, beda sistem sekolahnya antara sekolah di sini dan di Indonesia, pasti itu sangat berbeda. Kesulitan itu tergantung seseorangnya gitu. Kalau bagi saya pribadi memang mendidik anak di luar negeri memang agak-agak sedikit kesulitan tersendiri, tapi ya saya harus jalani gitu. Saya harus bisa semaksimalnya mungkin gitu, walaupun tidak ada orang yang membantu begitu ya, maksudnya cuma saya dan suami.
di sini. Nah, untuk belajar misalkan Teh ada community nggak kayak parenting itu ada ya, ada dan saya juga mengikuti. Kalau untuk belajarnya, saya tuh belajar dari pengalaman waktu saya didik orang tua, dari pengalaman-pengalaman waktu kakak-kakak saya itu punya anak. Jadi saya punya keponakan banyak, jadi saya pun belajar dari pengalaman kegelapan kakak-kakak saya. Terus saya belajar dari Google juga, saya belajar dari artikel-artikel yang baik-baik saya ambil. Pokoknya segala cara saya gunakan yang terbaik untuk anak-anak begitu. Are you finished? Yes. Nah gitu aja. Gitu ya teman-teman. Kakak Dutanya sudah pengen main katanya. Oke. Sebentar sayang. Do you love mommy? Are you happy stay home? Do you miss school? Who do you miss the most? Mommy! You stay mommy all the time? No, when I go to school and learn. Oh, you must mommy when you go to school. Oh, I love you, darling. I love you. Okay, I love you too, my darling. Mommy so proud of you. Oke, bunda-bunda dimanapun berada, ayah bunda dimanapun berada, terima kasih, bilang terima kasih dulu ke semuanya. Thank you everyone for watching us. Thank you everyone for watching us. Hope you have a nice day and also enjoy the video. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Have a good day. We love you all. Bye-bye. Bye bye. Terima kasih. Bye.